Shalom, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi ada 7 langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Ada 7 langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama adalah dengan iman. Yang kedua adalah mengampuni dan meminta pengampunan kepada Allah. Terus yang ketiga adalah meminta dengan iman. Terus yang keempat adalah menerima dengan iman. Yang kelima adalah membuka mulut dengan iman. Yang keenam adalah menerima baptisan Roh Kudus. Yang ketujuh adalah menyaksikan perbuatan Tuhan. Jadi ada 7 langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi untuk baptisan Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa roh atau bahasa lidah tidak diajarkan. Tetapi ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk mendapatkan bahasa roh, untuk bahasa roh tidak bisa diajarkan. Ya. Tetapi langkah-langkahnya ada. Ya. Contoh, seperti seseorang, bagaimana caranya seseorang bisa diselamatkan, yaitu ada langkah-langkahnya. Dia harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu tentang Injil Tuhan Yesus. Kemudian dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia mengaku Tuhan Yesus dengan mulutnya, dia bertobat. Kemudian dia dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Jadi ada langkah-langkahnya. Demikian juga untuk menerima baptisan Roh Kudus, ada langkah-langkahnya. Yaitu langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus di sini atau bahasa roh ini tidak diajarkan. Ya, kalau diajarkan, contohnya begini. Ya, mari kita bahasa roh, kita ucapkan silabah, laba, silabah, laba. Contoh. Kemudian ngomong silabah. Itu namanya diajarkan. Ya, tetapi baptisan Roh Kudus di sini bukan diajarkan, tetapi yaitu langkah-langkahnya. Ya, bagaimana supaya bisa menerima baptisan Roh Kudus. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Jadi sekali lagi bahasa roh di sini tidak diajarkan, tetapi langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus di dalam Galatia pasal 3 dikatakan, dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Galatia pasal 3 dikatakan bahwa dengan iman kita menerima Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus diterima dengan iman. Ya. Iman itu apa? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk punya iman, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Maka kita baru bisa memiliki iman. Jadi kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, kita nggak belajar firman Tuhan, kita tidak bisa memiliki iman. Nah, Galatia pasal 3 ayat dikatakan, oleh iman, dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Dengan iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dengan iman kita menerima baptisan Roh Kudus. Jadi untuk terima baptisan Roh Kudus harus menggunakan iman. Dan iman itu kita dapatkan dari kita belajar firman, dari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tersebut adalah firman Tuhan yang berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan yang berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi contoh,
untuk menerima keselamatan, maka kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan. Untuk menerima kesembuhan, maka kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang kesembuhan. Demikian juga untuk menerima baptisan Roh Kudus, kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang baptisan Roh Kudus supaya kita punya iman. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas murid-murid Yesus, dan dikatakan maka penuhlah murid-murid Yesus dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api dan terdengar ada tiupan angin yang keras. Jadi Roh Kudus turun dengan kuasa pada hari Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Karena itu, baptisan Roh Kudus tersedia bagi orang-orang yang percaya sejak hari Pentakosta. Jadi, orang-orang yang percaya bisa menerima baptisan Roh Kudus dimanapun dia berada, karena Roh Kudus sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta. Karena Roh Kudus sudah dijanjikan dan sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi, baptisan Roh Kudus masih bisa diterima, dan baptisan Roh Kudus harus diterima dengan iman. Markus 16 ayat 17 firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan janji kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi janji Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 17 bahwa orang yang percaya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan janji itu berbicara yaitu saat ini juga, sekarang. Ya. Jadi artinya berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru atau menerima baptisan Roh Kudus adalah saat ini juga, sekarang ini juga. Contoh, ketika seseorang percaya Tuhan Yesus bertobat, maka keselamatan itu dijanjikan buat dia saat itu juga. Bukan besok, bukan lusa, tapi saat itu juga. Seandainya pada waktu itu dia mati, dia meninggal, maka dia langsung masuk surga. Karena dia percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Jadi janji Tuhan dalam Markus 16 ayat 17 itu berbicara saat ini juga. Dan janji itu digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta. Dan sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus dijanjikan dan Roh Kudus sudah dicurahkan di bumi, dan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus tersedia bagi orang-orang yang percaya. Dan sesuai Markus 16 ayat 17, baptisan Roh Kudus itu diterima saat ini juga. Contoh, ketika seseorang minta baptisan Roh Kudus kepada Tuhan, dia minta dengan iman sesuai firman Tuhan, maka baptisan Roh Kudus itu diterima saat itu juga. Jadi janji Tuhan itu selalu berbicara saat ini juga. Kalau kita kembali dalam kitab Keluaran, waktu Tuhan menampakkan diri sama Musa, dikatakan dalam bahasa Inggris dikatakan, yaitu aku adalah aku yang sekarang. Di dalam kitab Keluaran, dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan bahwa aku adalah aku yang sekarang. Artinya Tuhan yang sekarang. Artinya janji Tuhan itu sekarang, saat ini juga. Nah, jadi untuk hal ini kita harus punya iman kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Markus 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan Tuhan akan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Jadi Markus 11 ayat 24 firman Tuhan berkata, apa yang kamu minta tentu akan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Nah, itulah doa dengan iman, yaitu apa yang kita minta, kita percaya sudah menerimanya, maka kita akan memperolehnya. Dan bila kita hubungkan dengan baptisan Roh Kudus, dan baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya, maka ketika minta baptisan Roh Kudus, dan kita dengan Markus 11 ayat 24, maka ketika kita minta baptisan Roh Kudus, kita percaya sudah menerimanya. Dan apabila kita percaya sudah menerimanya, maka kita bertindak dengan iman, dan kita membuka mulut kita dengan iman, mengucapkan dengan iman, maka akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Karena baptisan Roh Kudus itu dengan tanda, yaitu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus harus pakai iman, dan iman adalah berpegang kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Dalam Lukas pasal 11 dikatakan, kalau minta Roh Kudus, maka akan dikasih Roh Kudus. Demikian juga kalau kita minta baptisan Roh Kudus, kita akan dikasih baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Pembaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Ya. Kalau baptisan air dilakukan oleh manusia atau seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan yang membaptis seseorang untuk baptisan air. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus yang membaptis. Hamba Tuhan hanya berdoa ataupun menumpangkan tangan, tetapi Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan itu juga harus tergantung kepada iman orang tersebut, supaya dia bisa menerima baptisan Roh Kudus. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus, Galatia pasal 3, dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Kemudian Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga adalah Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Terus yang keempat, yaitu Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus harus punya iman, harus percaya, kemudian harus bertindak dengan iman. Terus yang kedua, untuk menerima baptisan Roh Kudus, maka harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 25-26, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus, kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita harus melepaskan pengampunan, kita harus mengampuni supaya tidak menghalangi berkat Tuhan, tidak menghalangi doa kita. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sesudah kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, kita minta ampun sama Tuhan, kita minta pengampunan. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga, kita minta dengan iman. Matius pasal 7 katakan bahwa yang mencari akan mendapat, yang meminta akan menerima, yang mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Yang ketiga adalah kita minta dengan iman kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Jadi kita minta. Lukas pasal 11 katakan, kalau kamu minta Roh Kudus, maka kamu akan diberikan Roh Kudus. Ya. Jadi waktu kita minta baptisan Roh Kudus, kita tidak boleh takut bahwa kita menerima roh yang lain, ya. Tapi kita harus percaya, harus beriman di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita menerima
Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Karena itu ketika kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa berkata, darah Yesus yang berkuasa. Sebelum kita doa baptisan Roh Kudus, kita juga bisa berdoa supaya tempat di manakah kita berada ditutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, dijaga dengan malaikat-malaikat Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada pelindungan Tuhan. Dan kita tidak boleh takut, kita harus pakai iman, percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus minta dengan iman. Sesudah kita minta dengan iman, maka langkah keempat adalah kita menerima dengan iman. Nah, menerima itu dengan iman artinya suatu tindakan iman, yaitu dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Langkah yang keempat, ketika kita minta dengan iman, ya kita yakin, kita imani, kita sudah terima baptisan Roh Kudus. Markus 11 ayat 24 dan kemudian Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi tanda-tanda Tuhan Yesus ini dikatakan berbicara saat ini juga. Jadi kalau kita terima baptisan Roh Kudus, janji Tuhan itu saat ini juga. Artinya saat ini juga kita terima baptisan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah tersedia bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita bisa terima baptisan Roh Kudus. Kita percaya sudah menerimanya, ya. Langkah yang keempat, kita percaya sudah menerimanya, ya, dengan iman. Nah, kalau kita percaya sudah menerimanya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, kalau kita tahu bahwa kita sudah menerimanya, kalau kita tahu Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita tahu kita sudah menerimanya. Nah, artinya kita percaya kita sudah menerimanya dengan dasar firman Tuhan. Nah, jadi kita percaya sudah menerima baptisan Roh Kudus, dan kita percaya dari baptisan Roh Kudus itu kita akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Markus 16 ayat 17. Langkah yang kelima adalah membuka mulut dengan iman. Ya. Jadi membuka mulut dengan iman artinya bukan berarti mulut dibuka dengan lebar-lebar, ya, bukan begitu, ya, bukan. Tetapi yang dimaksud buka mulut dengan iman artinya kita mulai buka mulut kita untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baru dengan iman. Jadi kita membuka mulut kita dengan iman untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru ini, atau bahasa roh atau bahasa lidah, tidak diajar, ya, tidak diajar. Kalau diajar itu contohnya, mari kita ucapkan silaba, silaba, silaba. Nah, itu namanya diajar. Kemudian orang ikuti, ngomong silaba, 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 itu namanya diajar. Tetapi ini bukan diajar. Ini adalah langkah-langkah iman, pelajaran untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi buka mulut dengan iman, artinya kita buka mulut kita dengan iman, dan kita berusaha, kita buka mulut kita berusaha untuk mengucapkan dengan iman. Maka apabila kita sudah melakukan dengan iman, dengan tepat, sesuai kehendak Tuhan, maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari mulut kita akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Itulah membuka mulut dengan iman, ya. Di dalam Mazmur 81 ayat 10 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, jadi artinya membuka mulut, artinya kita membuka mulut dengan iman untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, maka kata-kata itu akan keluar sesuai dengan iman kita. Contoh tindakan iman, contoh membuka mulut dengan iman, contoh di Alkitab. Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Tuhan Yesus berkata sama orang tersebut, ulurkanlah tanganmu, kata Tuhan Yesus.
Jadi seharusnya Tuhan Yesus menyembuhkan dulu tangannya yang mati. Apakah dengan menumpangkan tangan, ataupun Tuhan Yesus memberikan perintah tangannya jadi sembuh. Sesudah tangannya sembuh, barulah tangannya diulurkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Jadi orang yang mati sebelah tangannya, dia percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Dan dia mengulurkan tangannya dengan iman. Seharusnya tangannya tidak bisa diulurkan karena tangannya mati. Tetapi dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dia percaya, dia bertindak dengan iman. Dan ketika dia menggerakkan tangannya, berusaha menggerakkan tangannya dengan iman, maka kesembuhan, mujizat terjadi buat tangannya. Tetapi seandainya dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan, sembuhkan dulu tanganku, maka saya akan menggerakkan tanganku. Maka bisa jadi dia tidak menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata tentang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak seharusnya, ya, harusnya Tuhan Yesus menyembuhkan tangan dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ulurkan tangan. Tetapi dia taat. Ketika dia percaya dan taat melakukan dengan iman, maka dia sembuh. Kemudian contoh yang berikutnya adalah waktu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan di perbatasan Samaria. Ada 10 orang yang sakit kusta. Dan orang yang sakit kusta berseru dari jauh kepada Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, pada zaman perjanjian lama, apabila orang yang sakit kusta sudah sembuh, maka mereka memperlihatkan diri kepada imam untuk bukti bahwa mereka sudah sembuh dari sakit kusta. Kemudian imam akan menyatakan bahwa mereka sudah sembuh, maka mereka dinyatakan sembuh dan bisa diterima di masyarakat. Jadi orang sakit kusta yang bertemu dengan imam adalah orang sakit kusta yang sudah sembuh dari sakit kusta. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata sama orang yang sakit kusta, di mana mereka masih sakit kusta, Tuhan Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, harusnya orang sakit kusta itu protes sama Tuhan Yesus. Dan mereka berteriak, berseru sama Tuhan Yesus, sembuhkan kami dulu Tuhan, tahirkan kami dulu. Kalau kami udah sembuh, baru kami perlihatkan diri kami sama imam. Tetapi mereka tidak seperti itu. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka punya iman, dan mereka bertindak. Walaupun mereka masih sakit kusta, mereka bertindak dengan iman untuk berjalan atau menemui imam. Dan Alkitab menulis bahwa di perjalanan atau di tengah perjalanan mereka sembuh. Jadi ketika mereka bertindak dengan iman, mereka baru terima kesembuhan. Ya. Demikian juga untuk terima baptisan Roh Kudus, itu membuka mulut, maka kita harus bertindak dulu dengan iman atas dasar firman Tuhan. Ketika kita membuka mulut dengan iman, yang dimana kita sudah terima sudah minta baptisan Roh Kudus dan kita percaya sudah menerimanya, kita buka mulut kita dengan iman, maka Roh Kudus akan memenuhi kita, maka dari mulut kita akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Maka dikatakan tadi di langkah-langkah iman yang untuk langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus, di langkah yang pertama itu adalah menerima baptisan Roh Kudus itu harus pakai iman. Kemudian sesudah kita membuka mulut kita dengan iman, kemudian keluar bahasa-bahasa yang baru, artinya kita sudah dibaptis, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan langkah yang keenam adalah kita menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kita menerima baptisan Roh Kudus itu dengan iman, dengan tindakan iman. Karena Roh Kudus sudah dijanjikan, sudah disediakan. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dijanjikan, sudah disediakan untuk orang-orang yang percaya, untuk dibaptis, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi langkah yang keenam adalah menerima baptisan Roh Kudus. Dan langkah yang ketujuh adalah menyaksikan perbuatan Tuhan, menyaksikan baptisan Roh Kudus yang diterima. Kita saksikan sama orang-orang bahwa kita sudah menerima baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Dengan iman kita,
dengan kasih anugerah Tuhan menerima baptisan Roh Kudus, dan kita perlu menyaksikan supaya orang-orang boleh mendapatkan berkat Tuhan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Karena di dalam Galatia pasal 3 dikatakan, dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Berkat Abraham sudah dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Jadi Roh Kudus ini adalah berkat Tuhan. Karena itu kita menyaksikan kepada orang-orang tentang baptisan Roh Kudus, supaya orang-orang dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus tidaklah terlalu sulit, ya, tetapi harus pakai iman untuk kita terima. Dan baptisan Roh Kudus itu diterima saat ini juga, karena Roh Kudus sudah disediakan. Baptisan Roh Kudus sudah disediakan. Kisah Para Rasul pasal 2, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan di dunia, dan Roh Kudus sudah dijanjikan, dan baptisan Roh Kudus sudah tersedia. Jadi kita bisa menerima baptisan Roh Kudus dengan iman. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.